Mempersiapkan diri adalah salah satu langkah paling penting untuk mencapai kesuksesan. Seperti yang sering dikatakan oleh Jim Rohn, persiapan untuk hari esok perlu dimulai hari ini dengan menetapkan tujuan-tujuan yang benar-benar menantang diri sendiri. Tujuan ini bukan sekadar pencapaian, melainkan sarana untuk mengembangkan siapa kita dan menjadi lebih baik. Dengan menjadikannya motivasi, kita dapat menciptakan tantangan besar bagi diri sendiri. Asana masa depan akan terbentuk dari hal-hal yang kita kejar saat ini. Ada dua faktor penting dalam menciptakan arah hidup yang positif. Pertama adalah pemahaman diri, mengetahui siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kedua adalah kesiapan untuk kesempatan yang datang. Tanpa persiapan, kesempatan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, untuk benar-benar siap menghadapi kesempatan yang datang, kita perlu memperkuat dua aspek ini. Dengan memahami diri sendiri dan mempersiapkan diri secara matang, kita akan mampu meraih berbagai peluang yang ada. Manfaat utama dari persiapan adalah mendekatkan diri pada tujuan, serta meningkatkan motivasi untuk terus berjuang. Jim Rohn mengusulkan 3 langkah sederhana untuk mempersiapkan diri. Pertama, renungkan kemungkinan dari mana kesempatan akan muncul dalam perjalanan kita mencapai tujuan. Bisa jadi, kesempatan itu datang dari interaksi dengan rekan kerja, dari buku yang kita baca, atau dari waktu hening yang kita sediakan untuk refleksi diri. Untuk setiap tujuan besar, catat di selembar kertas. Tuliskan sumber daya yang dapat mengarah pada kesempatan untuk mencapainya. Lalu urutkan mana yang paling mungkin hingga yang kurang pasti. Langkah pertama ini adalah tentang menemukan semua kemungkinan sumber daya yang relevan. Langkah kedua, pastikan kita tahu apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri terhadap setiap kesempatan tersebut. Ambil daftar kesempatan itu, klasifikasikan, dan pecah menjadi langkah-langkah yang lebih spesifik. Mulai dari kesempatan yang paling pasti hingga yang lebih tidak menentu, dan kerjakan dari yang memungkinkan kita melangkah lebih cepat ke arah tujuan. Dengan cara ini, kita siap bahkan sebelum kesempatan itu hadir di depan mata. Langkah ketiga, lakukan segala hal yang bisa meningkatkan kemungkinan kesempatan tersebut muncul. Ketika kita sudah tahu apa yang perlu dilakukan, pikirkan cara untuk mempercepat prosesnya. Apakah ada langkah yang bisa dilakukan untuk membuka jalan lebih lebar atau memperbesar peluang? Terus analisis dan perbarui langkah-langkah ini sesuai kebutuhan, mengevaluasi posisi kita, dan menentukan arah selanjutnya. Pendekatan ini dapat diaplikasikan dalam setiap tahap perjalanan, baik ketika kita hampir mencapai tujuan maupun baru memulainya. Bangunlah pengetahuan dan pengalaman yang dapat dimanfaatkan kapan saja. Jim Rohn menyarankan kita untuk mengakumulasi ide, filosofi, dan pengalaman pribadi untuk terus bertransformasi, mempersiapkan diri menjadi sosok yang layak dengan apa yang kita inginkan. Selain itu, Jim Rohn berbicara tentang 4 jika yang membuat hidup lebih bermakna. Pertama, hidup menjadi berharga jika kita belajar. Tidak ada yang lebih buruk daripada kekurangan pengetahuan. Belajar dari pengalaman sendiri dan juga dari pengalaman orang lain. Kedua, hidup akan lebih bermakna jika kita berani mencoba. Tidak cukup hanya belajar tanpa mencoba, kita harus menguji batas diri. Akan ada kegagalan, tetapi itu bagian dari proses menuju keberhasilan. Jangan use menghibaringsworth. Bihagama femasim basils, inumaklihi secatan hidup kita. Ketiga, hidup menjadi berharga jika kita gigih. Gigih bukan berarti terus-terusan berpegang pada hal yang sama, tetapi memastikan kita berjuang hingga hasilnya tampak. Di sepanjang negeri, kita dapat melihat banyak fondasi yang ditinggalkan begitu saja, tanpa dinding, tanpa atap, hanya bongkahan beton. Gambaran umum yang sering kita lihat di sekeliling, seperti fondasi bangunan yang tidak pernah selesai, adalah metafora bagi kehidupan ketika kita kekurangan ketekunan dan komitmen untuk menuntaskan apa yang telah dimulai. Kita mungkin tidak harus bertahan selamanya dalam sebuah perjalanan, tetapi kita perlu bertahan cukup lama untuk menyelesaikannya. Jangan jatuh dalam perangkap terburu-buru yang tak bijaksana. Sebaliknya, bertahanlah hingga segala sesuatu sepenuh. Ada 4 elemen yang memberi makna pada hidup. Pertama, jika kita belajar. Kedua, jika kita berani mencoba. Ketiga, jika kita gigih bertahan. Dan terakhir, jika kita peduli. Kepedulian adalah pengalaman manusiawi yang sangat kuat dan unik.
Jika kita hanya sedikit peduli, hasilnya mungkin kecil. Namun jika kita sungguh-sungguh peduli, hasilnya bisa luar biasa. Untuk menjalani kehidupan yang bermakna, kita perlu belajar, berani mencoba, bertahan dengan gigih, dan memupuk rasa peduli. Menerima tanggung jawab atas kehidupan kita sendiri adalah inti dari segalanya. Kita perlu menyadari bahwa apa yang kita alami hari ini adalah hasil dari tindakan yang kita ambil kemarin. Ketergantungan pada diri sendiri bukan berarti tidak bekerja dengan orang lain atau tidak mempercayai mereka, melainkan tentang percaya pada diri sendiri, yakin dengan keputusan yang kita buat, serta bertanggung jawab atas setiap langkah yang kita pilih. Sikap ini termasuk menerima kesalahan yang kita buat, mengevaluasinya, dan belajar dari kesalahan itu. Psikologi Gestalt menyebut contoh klasik. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri ketika kita basah di tengah hujan karena tidak membawa payung. Ketika kita memilih untuk tidak siap, kita harus menerima konsekuensinya, mulai dari kegagalan pribadi, kerugian finansial, hingga kegagalan dalam relasi atau pekerjaan. Sebaliknya, jika kita mempersiapkan diri dengan baik, kita meningkatkan peluang untuk sukses. Persiapan yang matang memungkinkan kita untuk siap menangkap setiap peluang yang muncul, membuat kita lebih percaya diri saat kesempatan langka itu benar-benar datang. Banyak orang cenderung menyalahkan pihak lain saat mereka gagal. Misalnya, bukan salah saya, laporan belum selesai karena orang lain belum menyelesaikan bagiannya. Namun, faktanya, itu adalah laporan milik kita, dan tugas kita untuk memastikan semua orang telah menyelesaikan bagiannya tepat waktu. Kita memang tidak dapat mengontrol orang lain sepenuhnya, tetapi untuk kebaikan diri sendiri, kita harus memperhatikan pekerjaan mereka dan memastikan semuanya berjalan lancar. Pada akhirnya, terimalah tanggung jawab atas segala hal yang memengaruhi kita. Pastikan untuk memantau pekerjaan tim kita dan perhatikan pekerjaan mereka dengan teliti. Jika ada rekan, seperti John, yang terus-menerus gagal menyelesaikan tugasnya, kita perlu mempertimbangkan untuk menggantinya agar dampaknya tidak negatif terhadap kita. Jangan menunggu hingga hari terakhir proyek, berharap semuanya akan selesai tanpa masalah. Sebaliknya, ambillah tanggung jawab aktif, karena hal tersebut langsung memengaruhi karier kita. Pada awalnya, mungkin kita hanya mengandalkan keberuntungan, berharap segalanya akan berjalan lancar dengan sendirinya. Namun, lambat laun kita menyadari bahwa perubahan dalam hidup hanya akan terjadi jika kita yang berubah. Jika kita memperbaiki diri, segalanya akan ikut membaik. Jangan menaruh harapan pada orang lain untuk melakukan perubahan bagi kita. Jangan menunggu orang lain mengambil langkah bagi kita. Ambil tanggung jawab penuh atas kehidupan kita sendiri. Dan dengan tanggung jawab itu, kita akan menemukan perubahan selama ini kita impikan.